Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 7-15. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, pagi ini tepatnya hari Kamis 20 Juni, kita diajak kembali untuk mendalami firman Tuhan. Dalam Alkitab ada sebuah mazmur yang dikenal dengan baik. Sebab referennya sama dalam setiap ayatnya. Kita dengar sama-sama. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur ini Mazmur 136. Kita mungkin sudah mengenal dengan baik. Memang ada 26 ayat di sana. Dan kalau kita mengingat akan bahasa lain, semua pasti pernah mengucapkannya. God love forever. God loves forever. Selamanya Tuhan mencintai kita. Kasih Allah itu untuk selama-lamanya. Dan yang paling indah dalam Mazmur ini, latar belakang misteri kerahiman Allah itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita mungkin dapat menelaah lebih dalam lagi. Karena apa? Misteri kerahiman Allah yang tidak pernah berubah itu dari dulu sampai dengan selama-lamanya. Karena kerahiman Allah itu menembus ruang dan waktu. Kita mungkin bertanya, yang mana sih kerahiman Allah itu dalam pembahasan kitab suci pagi ini? Saya ambil beberapa ayat dan ayat ini juga sudah melekat di hati kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala ilah. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kita harus bersyukur karena Dia menghamparkan bumi di atas air. Dia menjadikan benda-benda besar. Dan sesungguhnya selama-lamanya kasih setianya. Dan memang saya batasi ini, kalau ke 26 ayat itu saya akan bacakan.
Memang itu begitu panjang. Jadi ini pekerjaan rumah buat kita semua. Mari kita renungkan Mazmur 136 ini. Kita hayati karena pada hari ini kita semua diajak untuk bagaimana melihat sebenarnya dalam diri Yesus itu hanya ada kasih sayang. God is love. Melihat orang lelah dan terlantar, tergeraklah hati Yesus. Karena cinta pada yang sakit, Yesus menyembuhkan. Ada khalayak besar yang bersekutu, Yesus beri makan. Sehingga banyak sisanya. Bahkan bapak, ibu-ibu tetap membungkus. Tapi nggak apa ya. Anak yang sudah mati, Yesus bangkitkan. Orang yang sibuk dengan urusan pajak uang. Siapa? Sakeus. Yesus hanya berkata, "Hai Sakeus, ikut aku." Saudaraku, hati Yesus selalu tergerak oleh kasih sayang, menolong, menghibur. Yesus sangat care, peduli kepada kita. Dan kita tidak tahan melihat wajah Yesus. Matanya yang seperti ada sesuatu kekuatan yang menyentuh batinnya kita. Dan mari kita pandang wajahnya. Kita percaya bahwa kasihnya mengalir sempurna di dalam kehidupan kita. Dan yang paling Yesus benci adalah orang-orang yang tidak mau mengampuni teman dan sahabatnya yang punya utang. Karena Yesus tuh marah, dia menganjurkan agar hamba harus berbelas kasih kepada teman-temannya. Karena Yesus telah lebih dahulu menghapus semua hutang dari hamba tersebut. Nah, dalam Lukas 15:11 di situ ada tertera, belas kasihan adalah kekuatan yang mampu mengalahkan segala rintangan. Pengampunan Tuhan tak pernah tertunda. Ia bersuka cita pada saat ia memberi pengampunan. Begitu juga kita. Mari pada hari ini, pada saat ini kita diajak semua. Berikanlah pengampunan kepada sahabat dan teman yang sungguh menyakiti kita. Kalau kita masih dipercayakan Tuhan sampai detik ini keajaiban. Ya, ini keajaiban. Bagi dia yang tak dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, akan dipikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Orang yang hidup benar dan hidup baik, itu yang Tuhan mau. Contoh Lazarus, Sakeus, apalagi Lazarus, Tuhan sangat menyayangi Lazarus. Mati pun dibangkitkan. Begitu juga Sakeus. Mari kita harus merasakan bahwa kita disayang Tuhan. Jangan pernah katakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Hanya Tuhan yang dapat membuat interupsi Allah, penundaan Allah. Kita rasa sebenarnya kadang-kadang kita tidak zaman karena doa-doa kita belum terjawab. Tapi kita percaya bahwa interupsi ilahi itu boleh terjadi atas kita. Ada orang yang menangis, berteriak pada saat itu, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yesus berpaling dan segera mengabulkan permohonannya. Kita dapat seperti itu, saudaraku. Jadi mari, sesungguhnya kasih setia Allah sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih. Karena sesungguhnya kasih karunia Allah sampai selama-lamanya. Dan terkadang kami lupa bahwa kami ingin berjalan lebih jauh. Terkadang kami meninggalkan Engkau. Ya Tuhan, Allah yang hidup di dalam Kristus, yang sebenarnya selalu bergandengan tangan dengan kita. Kemana kita melangkah, di situ Kristus ada. Bahkan Roh Kudusnya mengurapi kita dengan minyak baru. Setiap hari kita
dikendalikan oleh cintanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini kami dapat benar-benar menggoreskan kata sesungguhnya kasih karunia Allah sampai selama-lamanya tinggal dalam hati kita. Banyak yang ingin kita harapkan, tapi kita percaya bahwa rencana Allah indah pada waktunya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.